Duh, gimana ini? Saya ketahuan. Bahaya nih. Saya ngumpet di mana ya? Mas, ini aman kali ya? Saya ngumpet. Nanti si Mas turun setoran karo aku. Pergi-pergian mulu dia, curiga aku. Aduh, siapa mana kerja seminggu kesulitan wae. Siapa jenengan? Sama Neng. Aku lagi nyari bojoku. Abdi kerengan suami Abdi nusok make jas hideng jeung kameja bodas jeung kacamata biru. Suamiku ora ganteng, tapi dia banyak duitnya. Tapi kelambine aku sama, tapi beda kali ya. Apa itu? Naon eta? Surat apa? Lah, Mas, kok kamu nang kene, Mas? Iya, dia kayak pakai sepatu Jordan. Suamiku sama pakai sepatu Jordan. Keluar kamu, Mas. Kamu ngapain nang kene, Mas? Pantesan tak balik-balik ke rumah. Sahaya tak? Bentar, sebelum saya jelaskan, saya naruh ini dulu. Soalnya berat sekali. Jadi, dia adalah istri pertama saya dan kamu adalah istri kedua saya. Masih bujang kene teu boga istri. Ya, saya salah. Saya minta maaf. Jadi gimana? Kalian berdua masih mau menerima saya apa tidak? Karena kalian adalah istri sah saya. Aku sih ora apa-apa, Mas. Asal kamu biayain anakku sampai sekolahnya tinggi. Iya, aku juga nggak apa-apa sih, Yang penting setia sama kita duaan. Baik, sekarang kita pulang ke Korea. Karena saya sudah membangun istana yang sangat megah di sana. Dan kamu pasti akan bahagia di sana. Serius, Mas? Serius? Yeay! Mari kita pulang. Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, saya wedding photographer, commercial videographer, dan gimana tuh tadi? Asik kan teman-teman? Jadi sebuah drama komedi yang ditampilkan oleh anak-anak siswa-siswi generasi Madani yang lagi PKL di studio Kamila Fotografi. Asik kan? Jadi supaya konten unboxingnya nggak cuman gunting-gunting bungkusan aja, saya bikin tuh ala-ala komedi gitu. Dan kalau suaranya agak keganggu nih, di sebelah lagi ada yang ngebangun rumah kayak teman-teman, jadi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan suara saya tetap jelas. Oke deh, jadi di depan saya nih ada 4 buah gimbal. Saya ceritain dulu ya. Ini merupakan gimbal atau stabilizer kamera pertama saya. Ini masih non elektrik ya teman-teman. Ini mereknya iFootage, tipenya Wildcat. Ini kalau nggak salah saya beli sekitar tahun 2014 atau 15 gitu. Itu harganya saat itu sekitar 5,5 juta teman-teman. Dan ini karena nggak ada motornya, jadi dia benar-benar ngandelin si beban ini nih. Kalau kameranya keentengan ya dia bakal ketiup angin teman-teman. Tapi kalau kameranya si berat sih dia lumayan stabil lah. Jadi ini gimbal pertama saya, karena waktu itu belum ada gimbal elektrik. Jadi yang masih tenar itu Glidecam HD 2000, HD 4000. Itu harganya sih bisa sekitar hampir 10 juta deh kalau nggak salah. Jadi saya beli ini yang cukup terjangkau aja deh saat itu. Lalu karena bosan juga gambarnya terlalu miring kanan miring kiri gitu, akhirnya saya beli gimbal elektronik pertama saya, yaitu ini nih dari Film Power. Ini tipe Nebula 5100. Ini gimbal saat pertama kali keluar kalau nggak salah harganya sekitar 13-an deh. Cuman saya waktu itu beli orang second, dia juga lagi BU, dijual murah ke saya waktu itu 7 juta teman-teman. Jadi tahun 2018 belum ada DJI Ronin, itu belum ada. Jadi ini mungkin merupakan sebuah gimbal pertama yang sudah bisa mode vortex tuh, bisa miring gitu teman-teman. Walaupun masih manual sih, dia nggak bisa muter langsung, harus tangan saya yang bergerak, tapi sudah ada rollnya. Jadi ini gimbal cukup asik, membantu perjalanan karir saya di dunia videografi. Walaupun dipegangnya tuh agak kurang nyaman ya, karena dia nggak ada lapisan karetnya tuh, cuman besi semua dan cukup berat juga. Oke teman-teman, tapi ini gimbal sudah rusak, jadi belum saya servis, jadi ya buat jadi barang koleksi aja deh. Lalu selanjutnya karena ini rusak, saya beli lagi nih gimbal yang lumayan update. Nih, ini udah cukup modern nih, Moza Air Cross 2 nih teman-teman. Ini juga harganya kalau nggak salah sekitar 5,5 juta deh barunya deh. Udah makin murah nih, makin kesini harga gimbal tuh makin terjangkau. Ini gimbal rekomen banget sih.
Saya suka banget ini gimbal karena dia bisa ngatur semua menunya, semua aksesnya tuh dari sini. Ada locknya juga, jadi tuh dia bisa stabil walaupun nggak nyala tuh karena ada locknya untuk ketiga aksesnya. Tapi lagi-lagi ini gimbal juga lagi bermasalah, jadi dia tuh muter-muter aja tuh. Ini belum saya servis. Terus rencananya kalau ini saya servis, saya beli gimbal cadangan nih. Nih saya beli nih si VU G6 Max. Ini beli second juga teman-teman, karena ya saya lebih suka beli barang second karena lebih murah gitu teman-teman. Untuk penghematan budget juga. Ini sih masih mulus waktu itu. Ini gimbal juga masih ada garansinya pas saya beli tuh. Sudah mau habis mungkin sekitar 2 bulan berikutnya deh. Cuman setelah saya pakai sekitar sebulanan, tiba-tiba ini gimbal bermasalah nih. Entah emang ya lagi apes aja dapat barang elektronik yang agak kurang, atau saya yang makainya rusuh. Tapi kayaknya sih enggak sih ya. Tapi dia jadi gondek-gondek gitu tuh. Saya coba tanya ke tempat servis gimbal, katanya sih bisa dibetulin. Oke, jadi gimbalnya udah banyak yang rusak nih. Yang ini rusak, yang ini rusak, yang ini rusak. Jadi ada 3 gimbal rusak. Kalau yang ini ya nggak rusak sih, tapi sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang deh. Karena butuh yang elektronik kayaknya sih kalau zaman sekarang. Nah sekarang saya beli lagi nih gimbal. Ini juga bukan merupakan barang baru nih. Jadi saya beli gimbal lagi-lagi gimbal second aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan gimbal yang ini lebih awet nih. Karena mereknya apa ya kira-kira? Coba kita bongkar dulu teman-teman. Nah kardusnya warna putih nih. Teman-teman kira-kira bisa nebak nggak nih gimbal apaan nih? A few moments later. Nah ini adalah tuh ada apanya tuh? Batik. Plastiknya batik. Ini adalah DJI RSC2 nih tuh. Jadi ini adalah gimbal keluaran 2020 kayak teman-teman. Jadi ini gimbal yang cukup middle lah kelasnya ya. Jadi merek DJI juga itu merek yang sudah sangat dipercaya di kalangan videographer. Jadi saya beli gimbal ini yang mudah-mudahan lebih awet, lebih pas juga sama kebutuhan kerja saya. Karena yang ini bisa sih dipakai buat weddingan karena kecil, tapi ketika dipakai buat komersial kayaknya agak kurang pantas. Terus juga settingannya juga ya kurang leluasa lah karena batangnya juga kecil, jadi benar-benar terbatas deh pemakaian lensanya. Dan ini makanya saya beli DJI RSC2 nih teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja deh di sekeliling kardusnya nih ya. Jadi depannya tuh begini teman-teman. Dan mohon di note lagi ini gimbal second ya, bukan baru ya, jadi kardusnya ya sudah begitu deh. Oke, tuh DJI Pro. Tuh belakangnya, oh bawahnya gini tuh teman-teman. Oke, ini bukannya lewat mana nih? Oke, di sini. Nah, kita coba buka ke sini. Ih, emang ya barang mahal, kardusnya juga pastinya lebih keren. Nah ini ada plastik, bukan plastik, ini ada busa pelindungnya nih teman-teman. Dari busanya aja udah kelihatan merek branded gitu. Ini buku manualnya, kita lihat dalamnya ada apa lagi selain buku manual. Jadi quick start guide nih teman-teman. Oke. Ini safety ya, segala macam kebutuhannya deh. Ini ada kabelnya nih. Kabel sama apa nih? Ini kabel USB-C ke USB-A nih teman-teman. Nah kayak gitu. Ini juga ada locknya nih buat ke kamera nih, penguncinya nih teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman, tuh lockingnya. Ini dapat 2 nih kecil. Oke, ini kabelnya juga, oh ini USB-C ke micro USB, jadi ini kabel lagi. Lalu ini ada, nah ini ada mini tripodnya nih teman-teman. Mini tripodnya kayak gini ya, sudah pemakaian lah kayak gitu tuh. Oke, lalu ada, oh ini garansi TAM teman-teman. Jadi ini bukan masih garansi, ini mantan garansi TAM. Lalu kabelnya banyak banget ya, ini perkabelan duniawi lah pokoknya. Lalu di sini juga ada ini buat lens supportnya nih kayak gini. Terus
Oh, ini buat tinggiin si lensa supaya nggak mepet sama quick release-nya. Dapat 2 ya teman-teman ya. Tuh dapat 2 peningginya. Nah, ini si plate buat quick release-nya. Oke. Lalu, nah ini terakhir gimbalnya nih. Ini kardusnya saya harus turunin gitu teman-teman. Nah, ini gimbalnya teman-teman. Jadi si DJI RSC2 itu dia nggak terpisah kayak DJI Ronin S. Jadi dia jadi satu kesatuan tetapi bisa ditekuk gitu teman-teman. Dan ini juga sudah ada locknya, aksisnya. Ini saya coba satuin dulu ya. Ini belum di lock. Kalau teman-teman beli baru sih pasti kondisinya bakal lebih terkunci ya, karena ini beli second jadi ya terima apa adanya. Oke, jadi ini sudah saya lock tuh, jadi lebih steady tuh teman-teman. Nah, ini bentuknya begini tuh. Oke, ini kan lagi mode terlipat. Sekarang akan saya buka locknya, di unlock nih. Ini ada unlocknya nih teman-teman. Di sini kita unlock ke sana. Unlock. Oh, ini udah ke unlock, tinggal dorong aja tuh teman-teman. Dorong tuh udah, terus kita kunci locknya ke arah sana. Oke, terus kita pakein si mini tripodnya nih biar dia bisa berdiri. Bisa berdiri gini teman-teman. Nah, cakep. Ini juga ada lock untuk aksis pennya. Saya buka dulu locknya, lock ke sini. Terus ini juga ada aksis rollnya gini. Ini aksis tiltnya nih. Oke, nah kurang lebih bentuknya begini teman-teman. Oke deh, jadi nanti akan kita tes ya. Jadi akan saya buat video reviewnya untuk gimana sih si DJI Ronin RSC2 ini nih dibandingkan gimbal-gimbal saya yang lainnya ini. Jadi saya akan tes dulu. Ini hanya video unboxing aja teman-teman. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu lagi di video saya berikutnya teman-teman. Ciao teman-teman.